Ayo yo, sekarang kita akan membawakan tutorial kelas jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syah Amri Nasution. Kini kita akan membahas tentang kelas jabatan ASN. Oke, kelas jabatan ASN ini untuk mengetahui seberapa besar tunjangan kinerja yang kita dapatkan. Yang mana kelas jabatan ASN ini juga dapat untuk mengisi informasi pada MySA PK-BKN. Oke, selanjutnya komitmen pemerintah untuk mensejahterakan ASN direalisasikan dengan menerapkan sejumlah kebijakan. Salah satunya dilakukan dengan pemberian tunjangan penghasilan pegawai TPP bagi yang bekerja pada instansi pemerintah daerah. Pemberian tunjangan kinerja dan TPP PNS didasarkan pada kelas jabatan job grade atau kelas PNS. Kelas jabatan PNS dimaksud diperoleh dari hasil evaluasi jabatan job evaluation untuk seluruh jabatan PNS yang ada. Berikutnya, Kedeputian Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian berkolaborasi dengan Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian yang memiliki tugas yakni menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi jabatan penyusunan kamus kelas jabatan PNS yang dituangkan di dalam sistem informasi kamus kelas jabatan atau bisa disebut SIKEJAP PNS. Selanjutnya, bagi instansi yang belum melakukan evaluasi jabatan atau bagi PNS yang berkeinginan mengetahui jabatan yang didudukinya berada pada kelas jabatan berapa, sekarang tidak perlu lagi bersusah payah untuk mencari maupun menghitung sendiri untuk mendapatkan informasi tersebut. Melalui SIKEJAP, proses penyusunan evaluasi jabatan dapat lebih mudah dan lebih cepat dilakukan, baik untuk jabatan struktural, jabatan fungsional, maupun jabatan pelaksana tersaji di sini ya, di SIKEJAP. Oke, SIKEJAP merupakan aplikasi berbasis web yang berisi kamus kelas jabatan PNS. Sebagai salah satu instrumen untuk percepatan pelaksanaan evaluasi jabatan pegawai di lingkungan instansi pemerintah. Sistem informasi kamus kelas jabatan atau yang disebut SIKEJAP. Untuk mengetahui linknya dapat kita masuk ke http://sikejap.bkn.go.id. Oke, langsung saja. Ini sambutan dari Bapak Kepala BKN. SIKEJAP dibangun untuk membantu dan mempercepat instansi pemerintah dalam melaksanakan penyusunan evaluasi jabatan. Selamat menggunakan SIKEJAP, terus berkarya dan melakukan penataan pegawai secara berkesinambungan guna mewujudkan ASN yang profesional dan berkinerja tinggi. Dengan hadirnya SIKEJAP, proses pembinaan manajemen kepegawaian melalui evaluasi jabatan diharapkan dapat lebih optimal guna mendukung penyelenggaraan manajemen ASN berbasis merit. Oke, SIKEJAP BKN. Setelah itu kita masuk nih sikejap.bkn.go.id. Nah, di halaman sistem informasi kamus kelas jabatan ini kita dapat melihat beberapa menu. Yang pertama menu home, ada kamus, ada tutorial, ada download, ada hasil persetujuan dan pertanyaan. Nah, di sini ada penjelasan aplikasi sistem informasi kamus kelas jabatan PNS ini diharapkan dapat membantu instansi pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan penyusunan evaluasi jabatan pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, ini isi-isinya ya, ada berita terkini, ada informasi umum pelaksanaan evaluasi jabatan. Oke, ini ada evaluasi jabatan PNS, ada metode proses evaluasi jabatan, ada tahapan alur dan evaluasi jabatan, ada nilai jabatan dan kelas jabatan, nilai jabatan. Oke. Selanjutnya untuk melihat kelas jabatan dalam pengisian MySA PK, kita dapat langsung saja masuk ke menu kamus ya. Di menu kamus ini ada menu kamus kelas jabatan struktural, ada kamus kelas jabatan fungsional, dan ada juga kamus kelas jabatan pelaksana. Kita mulai dari ini ya, yang pertama kamus kelas struktural. Oke, langsung aja kita klik. Nah, di sini kita dihadapkan ke menu pencarian ya, contoh kepala atau pimpinan LPNK, sekretaris daerah, asisten sekretariat daerah, dan lain-lain. Kita masukin saja langsung kepala ya. Misalnya kepala, kita langsung diklik di bagian pencarian ini. Nah, di sini keluar informasi untuk kepala, yaitu ini detail jabatan bisa berupa camat, kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah ya. Untuk itu jenis jabatannya yaitu administrator. Nah, jenis instansi untuk pemerintah kabupaten atau kota. Jadi untuk jenis jabatan administrator di pemerintah kabupaten kota kita menggunakan kelas jabatan yang ini ya. Kelas jabatannya yaitu 12. Contohnya yaitu camat dan kepala bagian di lingkungan sekretaris daerah atau sekretariat daerah. Nah, oke. Nah, di sini ada juga kepala badan penghubung. Nah, jenisnya itu administrator juga, itu jika di pemerintah provinsi. Itu kelas jabatannya 12 juga. Selanjutnya ini ada pemerintah provinsi.
Nah, ini ada jabatan administrator, kepala bagian di lingkungan sekda atau sekretaris dinas atau badan, itu untuk kelas jabatannya juga 12. Oke. Nah, di pemerintah provinsi seperti kepala bagian atau kepala bidang atau kepala UPTD itu kelas jabatannya 11. Oke, ini nanti bisa dilihat sendiri. Oke, bisa dicari, ini ada beberapa kelas jabatan dan kita juga bisa langsung mengeklik misalnya ini kepala bagian. Bisa kita langsung cari di sini kepala bagian. Biar tidak lama kita mencarinya, langsung saja. Nah, di sini ada kepala bagian. Nah, ini kan ada camat dan kepala bagian di lingkungan sekda, ada kepala bagian di lingkungan sekda, ada kepala bagian di UPTD. Nah, bisa langsung menggunakan kata kunci yang ada. Nah, sekarang kita beranjak ke kamus kelas jabatan fungsional. Nah, untuk kamus jabatan fungsional ini kita coba cari misalnya guru ya. Oke, langsung saja kita mencari contoh guru. Nah, di sini ada jabatan guru ahli pratama ya, pertama. Di sini dasar hukumnya Permen.Pan RB nomor 18 tahun 2009. Oke, ini instansi pembinanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, untuk guru ahli pertama itu kelas jabatannya 8 ya. Oke, selanjutnya ini ada guru ahli muda. Untuk guru ahli muda kelas jabatannya 9. Dan selanjutnya ada guru ahli madya, itu untuk kelas jabatannya 11. Untuk guru ahli utama itu kelas jabatannya 13. Oke, itu untuk contoh guru. Nah, bisa juga kita mencari misalnya analis. Oke, kita cari. Nah, ini untuk contoh analis ada administrator kesehatan, dokter, analis kebijakan, dan lain-lain. Ini ada contoh analis anggaran ahli utama. Nah, ini untuk dasar hukumnya ada Permen.Pan RB nomor 21 tahun 2016. Itu kelas jabatannya 14 ya, ini di Kementerian Keuangan. Oke, ada juga analis anggaran ahli pertama, ada ahli muda. Di sini ada kelas jabatannya, ada instansi pembinanya dan dasar hukumnya juga. Oke, sekarang yang terakhir kita masuk ke kamus kelas jabatan pelaksana. Nah, kamus jabatan pelaksana ini ada contoh juga. Nah, analis atau misalnya staf ada tidak ya? Oh, nggak ada. Misalnya ini jurnalis. Oke, ini ada jurnalis. Nah, ini ada jabatan jurnalis, kualifikasi pendidikan minimal D3. Nah, jurnalis ini kelas jabatannya 6. Oke, ada misalnya pengelola komputer. Kita cari. Nah, di sini ada analis survei dan pemetaan tema teknologi informasi komputer. Nah, di sini ada kualifikasinya, ada tugas jabatannya juga, dan ini ada kelas jabatannya gitu. Oke, ada juga operator komputer grafis, kelas jabatannya 6, ada kualifikasi dan tugas jabatannya. Jadi untuk teman-teman yang bingung untuk mengetahui kelas jabatan untuk mengisi MySAPK, dapat langsung saja masuk ke website sikejab.kn.go.id. Dan kalau mau belajar atau membaca-baca tentang aplikasi atau web Sikejab ini, dapat ini mengunduh tutorialnya ya, ada tutorialnya. Di sini juga ada videonya, ada teknis penyusunannya juga. Oke, ada juga ini bisa kita download. Nah, ini kita bisa download Permen.Pan RB nomor 34, ada Perka BKN nomor 21 dan lain-lain. Nah, di sini ada hasil persetujuan. Ini menu hasil persetujuan, yaitu instansi-instansi mana yang sudah ada persetujuan ya, sudah disetujui oleh BKN. Nah, di sini contohnya ada ANRI, BIG, Badan Keamanan Laut dan lain-lain. Oke, ini saya coba contoh untuk ANRI. Kita lihat surat persetujuannya, ini peraturan ANRI tentang perubahan kedua, peraturan kepala arsip tentang kelas jabatan di lingkungan. Nah, di sini nanti diatur kelas jabatannya. Nah, di halaman terakhir itu ada kelas jabatannya ini, dan tertera nama jabatan analis. Nah, kelas jabatannya sekian, harga jabatannya. Oke, mungkin bisa dilihat dari situ. Oke, misalnya ATR, kita coba cari apakah bisa. Basarnas, ini ada Kementerian ATR BPN ya, ada lampiran 1 sampai 4. Oke, di sini ada semua hasil persetujuannya ya. Nah, ini yang terakhir ada menu fax frequently asked question. Nah, di sini ada pengertian tentang pedoman yang digunakan untuk menyusun evaluasi jabatan, ada apa itu evaluasi jabatan, ada apa tujuannya. Oke, ini bisa dibaca sendiri-sendiri teman-teman. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat dapat like, dan jika tidak bermanfaat dapat meng-like juga. Oke, jangan lupa komen, like, and subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.